Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita mau belajar basic dari dominan break. Itu dari Vibo Musang. Jadi teman-teman yang pernah dengar tentang Fibonacci itu dikembangkan oleh Cikgu Zul ya. Itu mengembangkan Vibo Musang. Asas dari Vibo Musang itu ada dominan break sama CB1. Itu nanti yang kita gunakan untuk trading kedepannya, menggunakan basicnya adalah dominan break dan CB1. Oke, ini tak bikinkan coretannya dulu biar enak ya. Nah, oke, ini udah jadi. Ini contoh gambar dominan break buy. Dominan break buy adalah sinyal untuk kenaikan ya, dominan break untuk buy. Oke, artinya cara memahaminya. Oke, sebelumnya ini disclaimer. Jadi dalam trading itu kan kita bisa menganut pembalikan atau penerusan harga. Kita mau jadi seller atau buyer, kita mau meneruskan tren atau pembalikan tren, kita harus awal dari situ dulu ya. Karena saya rasa sudah pada banyak ya yang di share di channel-channel yang lain, penerusan atau pembalikan, resisten, support, merah penurunan, biru kenaikan, itu sudah banyak yang tahu. Untuk yang pemula bisa cari channel yang lain yang bisa dipahami. Untuk yang sudah profesional yang menonton ini, tolong simak dan komen nanti salahnya, kekurangan saya di mana bisa koreksi. Oke. Dominan break adalah satu candle penurunan. Ini bentar tak tambahin coretan ini. Mana ini? Panah aja. Ya. Oke, ini saat harga melakukan penurunan, ada 3 atau lebih dari 3 candle. Jadi ada 1, 2, 3 yang ngebreak satu buah candle penurunan. Ini kita fokus di candle, nggak usah di terlalu pusing. Ini fokus di candle atau di shadow gitu kan, di sumbu atau di candle. Kita fokus di candlestick. Di candlestick open open dan close nya kita fokus di situ. Oke. Open dan close candle fokus di situ. Ketika harga melakukan penurunan, ada satu buah kenaikan kedua dan kenaikan ketiga. Artinya harga harus melebihi satu buah candle berkali-kali. Oke, jadi candle nggak mampu melebihi satu candle sebelumnya. Satu candle aja itu nggak bisa. Itu harus mencari candle yang melebihi 3 atau lebih ya syaratnya. Boleh 4, boleh candle yang kelima terus kenaikan. Intinya nggak boleh candle close di bawah supportnya ini. Support ini menjadi kunci. Harga nggak boleh close di open ya, open bulls ini, open bullish-nya ini nggak boleh di tutup, nggak boleh ya. Beda ada 3 candle yang melebihi, itu adalah sinyal untuk pembelian. Oke, ini cukup dipahami ya, nanti kalau kurang paham diulang-ulang. Setelah itu ada contoh gambar CB1 buy. Oke, CB1 artinya candle break satu candle yang nge-break satu atau lebih. Syaratnya sama, support nggak boleh di break. Candle yang ketiga misalnya, terus break di bawah, itu nggak boleh. Oke, candle yang ketiga nggak boleh nge-break. Di sini ada candle penurunan, kenaikan. Kita fokus di candle ya, nggak usah fokus di
sumbu. Ini sumbu nggak saya kasih karena takut salah melihatnya nanti ya, supaya mempermudah kita. Ini candle kenaikan, ini candle penurunan. Penurunan ini harus dilihat 1, 2. Ketika satu ini terus turun ke bawah dan candle setelahnya naik nge-break resisten terdekat, ini bukan dinamakan CP1, itu tidak valid. Oke, harus ada 1, 2, harus ada 2 penurunan. Setelah itu candle mau ini engulfing kenaikan terus nge-break, nggak masalah, itu valid. Atau 1, 2 candle yang kedua nge-break, syaratnya harus nge-break resisten terdekat. Close-nya ini harus nge-break resisten terdekat, maupun close-nya ini sedikit aja, yang penting dia close di atasnya, itu sudah menandakan harga akan mengalami kenaikan. Walaupun kenaikan sebatas koreksi itu bisa, tapi yang asasnya adalah kita tahu dulu harga akan mengalami kenaikan. Ciri-cirinya sebagai ini ya, contohnya. Oke, bisa mengerti ya, kurang lebih. Kalau CP1 sell sama, setelah itu dominan break sell sama, tinggal dirubah aja penempatannya ini di atas atau di bawah. Kalau dominan break buy berarti kan harga dari kenaikan melakukan penurunan, setelah itu kita mau cari penurunannya ini kapan kita untuk buy gitu kan. Dominan break sell sama aja, 3 buah candle yang melebihi, 2 candle tidak sah, 1 candle tidak sah. Oke, contoh gambar 2 CP1 sell sama ini. Yang mau di screenshot disimpan silahkan. Ini syaratnya satu ya, candle harus nge-break close di candle sebelumnya. Ini candle close di support sebelumnya, support terdekat. Oke, ini kita harus lihat harga mau naik atau mau turun. Kita lihat dari trennya dulu. Kita fokus di tren H4. H4 adalah map kita. Map kita, GPS kita adalah di H4. H4 ke bawah untuk mencari setup. Oke, untuk mencari setup untuk buy atau untuk sell, kita lihat trennya dulu, mapnya dulu, GPS-nya dulu. GPS-nya H4 seperti apa? Ada dominan atau CP1 atau tidak? Kalau ada, kita bisa cari di time frame yang lebih kecil, bisa M15, M30, M5 pun bisa. Ini nggak ada patokan time frame ya, nggak ada patokan time frame. Daily bisa nggak bang? Bisa. Weekly bisa. Candle manapun bisa kita gunakan, bisa kita acuan. Semakin besar time frame lebih bagus. Dan untuk open posisi kita harus lebih bijak. Oke, harus lebih bijak. Harga harus kita tahu dulu mau naik atau mau turun. Apapun cara tradingnya, apapun sistem bakunya apa, bagaimana strateginya gitu, kita sebagai trader retail harus mempunyai planning, harus mempunyai strategi masing-masing. Oke. Jadi untuk trading, planning kita sudah kita set. CP1 dominan, fokus di ini dulu, ini basicnya dulu, kita fokus di sini dulu. Untuk buy, untuk sell seperti apa kita fokus dulu, nggak usah hirauin analisa di luaran sana. Kita fokus dulu di planning, kita harus bisa jadi trader yang mandiri. Apapun strateginya, mau apa, pengkolan, order block, SMC, bahkan Elliott Wave, itu punya caranya masing-masing untuk entry, untuk mengelola risiko. Dan mau pakai record strategi sekalipun, momentum sekalipun, kita harus tahu harga melakukan momentum yang kuat. Oke, kita harus tahu harga melakukan momentum yang kuat. Untuk momentum buy atau momentum sell, harus tahu harga ini harga sedang kuat buy. Oke, kuat kenaikan, kita harus cari buy, jangan ambil sell. Kita harus cari buy untuk
dapat napas yang panjang ya, harus dapat napas yang panjang karena kita ini retail, jadi mengelola risiko itu penting. Mengelola risiko itu penting. Oke, kita masuk di contohnya. Oke, di sini saya menggunakan contoh market XAU USD. Mana contohnya? Bentar. Ini, sini aja. Ya, gini ya. Oke, kita tahu di tanggal 2 Agustus ini ada kekuatan momentum. Ini kita lihat dia 4 dulu ya. 4 infonya ada apa? Setelah itu baru kita turunkan ke M30. Ini dia A4 kekuatan momentumnya bullish, di daily kekuatan momentumnya bullish, jadi kita fokus cari buy. Oke, ini saya kalau entry itu pakainya persentase. Jadi kalau misal modal saldo $100, kita open posisi 0,01, take profit saya bakukan di 300 pip. Untuk stop loss minimal 1:1, 300 pip stop loss, 300 pip take profit. Oke. Dan kalau stop loss gimana bang? Kalau stop loss momen yang selanjutnya open posisi kali 2 itu sistem saya ya. Kalau teman-teman mau mengikuti nggak masalah, yang jelas saya sudah mempraktekkan sendiri dan itu menguntungkan. Oke, ini contoh selanjutnya. Nah, di sini makanya candle dari atas ini, di sini ada dominan break, satu kenaikan, ada satu penurunan, 1, 2, 3, candle yang keempat dan ngebreak. Oke, ngebreak support yang di sini. Ini kita di sini nggak kita ambil karena kita fokusnya melakukan buy. Turun ke bawah, dominan nggak jadi karena dia break CP1, dia harus break resisten terdekat di sini ya. Oke, ini nggak terjadi, supportnya kan di sini nih, supportnya di sini. Nah, di sini supportnya. Harga dari sini, oke, nggak mampu ya. Ini nggak ada sinyal. Turun ke bawah, dia naik, break resisten terdekat yang ada di sini. Mana? Kok susah loh. Nah, di sini. Ya, yang break adalah candle yang ini. Oke, candle yang ini yang break. Oke, candle itu candle yang nge-break. Setelah itu kita melakukan pembelian, langsung buy instan. Oke, boleh bang, buy instan boleh. Langsung buy instan ya. Buy instan ketika penutupan candle. Oke. Stop loss di mana? Stop loss untuk meletakkan stop loss itu nggak ada aturan baku, bisa di low yang di sini, bisa low yang di sini, bisa low yang di sini ya. Oke, kita pakai yang di sini aja. Di situ kita letakkan. Oke, kita SL ya. Setelah itu kali 2. Nah, nih candle penurunan, ini kenaikan 1, 2, dan 3. Candle ketiga ngebreak satu candle. Oke, kita tarik open posisi di situ. Stop loss letakkan di bawah, take profit kita ambil 1:1 minimal karena ini yang sebelumnya stop loss, jadi ini ambil kali 2, jadi 0,02 jadinya ya. Di sini entry posisi, stop loss letakkan low, close candle. Ini close candle, shadownya bisa, close candlenya bisa, dimanapun bisa, itu nggak ada aturannya. Yang jelas stop loss harus diletakkan, itu aturannya. Nah, harus menggunakan stop loss. Kalau nggak pakai stop loss nggak boleh. Oke, karena itu adalah bentuk mengelola risiko. Dan kita lihat apakah TP ini kebesaran.
100, oke, 200. Entry di 2394. 94 berarti 94 04 100 14 224. Oke, 24 sini ya. Ini 300 pip. Dan stop loss bisa letakkan low atau 1:1, nggak apa-apa. Low-nya berapa? Kalau low-nya itu kekuatannya momentumnya kuat, low-nya sampai 300, ya udah letakkan di 300 pip itu stop loss-nya. Dan hasil take profit. Oke, kita fokus dulu di momentumnya. Momentumnya kuat buy atau kuat sell gitu dulu ya. Fokusnya di situ. Setelah itu, di sini ada lagi. Di sini ada bang, ada penurunan, sini naik. Setelah itu turun, close candle. Nah, bawahnya ini close ya, close di low-nya ini. Ini kita antri bisa bang. Kita fokus cari buy. Oke, cari buy. Ini buy, stop loss letak di low sini. Hit SL, di sini ada entry lagi buy, stop loss di bawah sini. Dan naik ITP. Begitu selanjutnya, seterusnya seperti itu. Kita harus tahu momentumnya dulu. Momentumnya kuat buy atau kuat sell. Kita mau jadi buyer atau mau menjadi seller dulu. Oke. Bagi teman-teman yang mau bergabung, belajar bareng, bang gimana cara lihat momentumnya? Nanti bisa masuk di grup, nanti bisa chat nomor saya pribadi, itu nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Oke. Untuk belajar bareng, belajar privat bisa bang, bisa. Nanti bisa chat aja ya, chat aja, nanti saya kasih nomor WhatsApp di kolom deskripsi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk yang sudah para senior, untuk yang sudah pro trading, bisa koreksi kesalahan saya di mana, bisa menambahkan. Kita happy pokoknya, happy fine. Mau koreksi silakan, kita saling belajar bareng-bareng. Untuk yang belum tahu bisa belajar di channel lain, boleh di channel saya, boleh dimanapun tempat kalian belajar. Intinya satu, gak boleh berhenti belajar, harus belajar. Oke. Mohon maaf, jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.